Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai untuk kelasnya bisa dipersiapkan dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih berdoa selesai. Absen dulu ya anak-anak. Siap, Bu. Satu Arnoldus, Hadir, Bu. Cinderella, hadir Bu. Lini, hadir Bu. Grace, hadir Bu. Christina, hadir Bu. Bisa, hadir Bu. Bisa, hadir Bu. Sudah semuanya ya, ada yang belum dipanggil Kak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, pada pertemuan kita pagi ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh pasar persaingan sempurna terhadap perekonomian masyarakat dan mampu memahami karakteristik, kelebihan serta kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Sebelum kita ke materinya, di sini Ibu mau tanya. Apa yang kalian ketahui tentang pasar persaingan sempurna? Menjadi dulu. Saya, Bu. Ayo silakan Arnoldus. Menurut saya pasar persaingan sempurna yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar, Bu. Mungkin ada yang lain anak. Mungkin saya, Bu. Silakan Grace. Kalau menurut saya, pasar persaingan sempurna itu merupakan pasar yang memiliki banyak penjual dan memberikan pelayanan yang terbaik buat pembelinya. Iya, oke. Untuk selanjutnya ada yang lain? Saya, Bu. Silakan Christina. Kalau menurut saya, Bu, pasar persaingan sempurna adalah suatu kondisi pasar di mana tidak ada sesuatu pun pelaku usaha yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Oke, jawaban anak-anak tadi sudah benar ya. Jadi pasar persaingan sempurna itu adalah bentuk pasar di mana banyak pelaku usaha yang berinteraksi untuk menjual produk yang serupa. Pelaku usaha tersebut bertindak sebagai price taker dan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga tersebut. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya bisa menyimak PowerPoint sama video pembelajaran ya. Ini minta tolong ya kita sampai. Kamu kalau itu suara HP ini. Bu, ininya nggak bisa connect, Bu. Gak bisa ya? Ya, Bu. Apa wifi-nya gangguan nih? Ya udah, gak usah. Saya kirim lewat grup kelas saja ya anak-anak. Videonya. Sebentar. Ya, udah masuk udah masuk di grup. Udah, Bu. Udah ya, tolong dibaca itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan. Silakan. Jadi pasar persaingan sempurna itu apa di BPT-nya? Situ di PPT sudah dijelaskan ya mengenai definisi, kemudian ada karakteristik, kemudian keseimbangan jangka panjang, dan juga manfaatnya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Bu, mau nanya. Silakan Cindy. Bu, mengapa dalam pasar persaingan sempurna itu sulit mendapatkan keuntungan yang besar? Itu aja, Bu. Terima kasih.
kenapa kok pasar persaingan sempurna sulit untuk mendapatkan keuntungan yang besar? Ada yang tahu anak-anak? Jadi ada hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun tidak dapat memasuki pasar ini untuk menjual berbagai produknya. Dikarenakan jika salah satu perusahaan manapun yang masuk dalam pasar ini, kemungkinan pesaingnya akan lebih banyak. Jadi seperti itu ya, Mbak Cindy. Baik Bu, mengerti. Terima kasih. Oke, ada yang mau tanya lagi anak-anak? Saya juga Bu ingin bertanya, Ayo silakan, Chris. apa sih Bu yang membedakan pasar persaingan sempurna daripada pasar lainnya seperti yang kita ketahui kan Bu, bentuk jenis-jenis pasar di dalam sebuah ekonomian itu kan banyak, mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi apa yang membedakan pasar persaingan sempurna dengan bentuk pasar lainnya? Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu ditandai dengan adanya banyak penjual dan pembeli, kemudian produknya homogen, akses mudah ke pasar, informasi sempurna, serta tidak adanya hambatan untuk masuk dan keluar dari industri. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, menciptakan keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan. Jadi seperti itu ya, Mbak Kris. Ya Bu. Ayo, ada yang mau tanya lagi anak-anak? Saya Bu mau bertanya, Silakan, Kristina. bagaimana pasar persaingan sempurna berbeda dari pasar oligopoli dan monopoli? Oke, pasar persaingan sempurna berbeda dari pasar oligopoli dan juga monopoli karena dalam pasar oligopoli dan monopoli terdapat satu atau beberapa pelaku usaha yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Sedangkan dalam pasar persaingan sempurna tidak ada satupun pelaku usaha yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Jadi seperti itu ya anak-anak. Baik Bu. Oke, jadi untuk selanjutnya Ibu minta kalian bersama anggota kelompok kalian membaca artikel yang sudah Ibu kirim di grup ya. Sudah masuk apa belum? Sudah. Jadi habis ini Ibu akan membagi kelompok belajar. Kemudian setelah membagi kelompok belajar kalian bersama anggota kelompok kalian akan menganalisis artikel tersebut mengenai kurva permintaan dan juga penawaran ya. Silakan, saya bagi kelompok. Ini Mbak Rini, Mbak Kristina dan juga Mbak Inaya kelompok 1, Mbak Grace, Mbak Cindy dan juga Mbak Vera. Mbak Grace, Mbak Anissa dan juga Mbak Vera kelompok 2, Mas Jansen, Mbak Cindy dan juga Fionika kelompok 3 ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, 15 menit ya. Baik, Bu.
gitu guys. Jadi bisa kita simpulkan Baik, udah 15 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Jadi bagaimana menurut kalian? Kok bisa sih pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran itu mempengaruhi keseimbangan pasar? Mungkin dari kelompok satu dulu, silakan perwakilan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi menurut kelompok kami, pergeseran kurva permintaan dan penawaran dapat menyebabkan perubahan harga dan kuantitas yang ditawarkan di pasar. Jika terjadi pergeseran kurva permintaan, artinya terdapat perubahan dalam keinginan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam harga dan kuantitas yang ditawarkan di pasar. Sedangkan jika terjadi pergeseran kurva penawaran, artinya terdapat perubahan dalam kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya dari kelompok 2, siapa perwakilan? Ini kelompok 3. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, harga keseimbangan diciptakan dalam proses pengambilan keputusan para konsumen dan juga produsen. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran akan menyebabkan keseimbangan pasar baru atau harga dan jumlah keseimbangan pasar berubah. Perubahan tersebut akan tergantung pada kemiringan kurva permintaan dan penawaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, karena waktu kita terbatas ya anak-anak, jadi untuk kelompok 3 langsung saja nanti dikumpulkan ya hasil diskusinya ya Bu. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan juga 2 itu sudah benar. Jadi kurva permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan juga apa yang diminta, jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada setiap tingkat harga tertentu. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen dan juga harga oleh produsen dan keseimbangan pasar mencapai ketika titik equilibrium di mana jumlah permintaan dan juga penawaran sama. Kemudian itu tadi juga sudah saya kirimkan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran. Di sini ada 3 faktor. Apa aja anak-anak itu yang sudah saya kirim? Ya, perubahan harga. Kemudian yang kedua, Perubahan pendapatan. Yang kedua, perubahan pendapatan. Yang ketiga, Faktor eksternal. ya, di sini ada 3 faktor ya, ada perubahan harga, perubahan pendapatan, dan juga faktor eksternal. Untuk perubahan harga, pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran dapat terjadi karena perubahan harga barang ataupun jasa. Misalnya, jika harga bakso meningkat, jumlah bakso yang diminta akan menurun. Dan jika harga bakso menurun, maka jumlah bakso yang diminta akan meningkat. Kemudian, faktor yang kedua yaitu adanya perubahan pendapatan. Pada pergeseran kurva permintaan juga dapat disebabkan oleh perubahan pendapatan masyarakat. Misalnya, jika pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser ke kanan, dan jika pendapatan menurun, maka permintaan kurva bergeser ke kiri. Untuk faktor yang terakhir yaitu ada faktor eksternal, di mana seperti perubahan kebijakan pemerintah, perubahan tren,
Dan perubahan kondisi pasar juga dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran. Dalam kasus ketika pasar mencapai keseimbangan, jumlah permintaan dan jumlah penawaran akan sesuai dan juga harga akan mencapai level yang stabil. Namun pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pasar jika terjadi perubahan yang signifikan dalam faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan juga produsen harus memantau perubahan pasar dan mengadaptasi kebijakan mereka sesuai dengan pergeseran kurva permintaan dan penawaran untuk menjaga keseimbangan pasar. Jadi itu ya anak-anak penjelasan mengenai pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik, kelebihan, kekurangan, serta pengaruh dari pasar persaingan sempurna pada perekonomian masyarakat. Jadi ini nanti tugasnya secara kelompok ya. Untuk kelompoknya mau dibagi atau kalian memilih anggota kelompok sendiri? Oke, kalau memilih sendiri, silakan menentukan kelompoknya masing-masing. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, kalau sudah menentukan anggota kelompoknya masing-masing, nanti untuk tugasnya yaitu masing-masing kelompok mengobservasi salah satu contoh pasar dari persaingan sempurna. Terus kemudian setiap kelompok menentukan pasar mana yang ingin kalian observasi. Baik. Mungkin itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, kita siap-siap untuk pulang ya. Ayo untuk ketua kelas bisa dipersiapkan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Mungkin itu dulu ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelas ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar dulu ya. Iya.